Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya, Pak Marjono, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun materi kita hari ini adalah teks laporan percobaan. Adapun KD yang kita pelajari adalah KD nomor 3.2, yakni menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. 1. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang menjelaskan suatu kegiatan percobaan beserta hasil-hasilnya. Di dalam teks laporan percobaan, kita dapat menjumpai sejumlah informasi penting seperti judul, latar belakang, tujuan percobaan, metode atau langkah-langkah kerja, pembahasan hasil percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Jenis teks laporan percobaan. Pada dasarnya, teks laporan percobaan dibedakan menjadi dua jenis, yakni 1. Teks laporan percobaan sederhana. 2. Teks laporan percobaan yang bersifat kompleks. Dari dua jenis teks laporan percobaan tersebut, masing-masing mempunyai struktur teks yang tersendiri. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan yang sederhana terdiri dari 1. Tujuan percobaan berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. 2. Alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. 3. Prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan atau metode penelitian yang menyangkut tempat, waktu, dan objek percobaannya. 4. Hasil percobaan yang mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan. 2. Struktur laporan percobaan yang bersifat kompleks terdiri dari 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang yang mendorong pentingnya percobaan. Pada bagian ini sering dilengkapi dengan tujuan percobaan, manfaat, hipotesa penelitian, serta teori-teori yang mendasarinya. 2. Prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan atau metode penelitian yang menjelaskan tempat, waktu, objek percobaan, instrumen penelitian, teknik pengolahan data. Berikutnya, struktur laporan percobaan yang bersifat lebih kompleks yang ketiga adalah hasil dan pembahasan yang mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan. 4. Simpulan yang berupa rumusan singkat yang terletak di akhir mengenai hasil-hasil penelitian. 3. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. 1. Laporan percobaan banyak menggunakan istilah ilmiah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, langkah-langkah dan bidang keilmuannya. 2. Banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan kegiatan, misalnya mencangkul, mengisi, mencampurkan, menyebar, mengamati, melakukan. 3. Menggambarkan benda-benda, hewan, lingkungan tertentu seperti kacang hijau,
pupuk, nitrogen, kalsium, kalium, dan lain-lain. Kemudian, kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan yang keempat adalah di dalam laporan percobaan kita sering menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang biasanya ditandai oleh penggunaan kata seperti merupakan, adalah, yaitu, yakni, dan lain-lain. 05. Teks laporan percobaan menggunakan konjungsi penyebaban untuk menjelaskan suatu alasan-alasan. Adapun konjungsi penyebaban tersebut yang sering digunakan dalam teks laporan percobaan, misalnya karena, sebab, oleh karena itu, sebab itu. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan yang nomor 6 adalah teks laporan percobaan sering menggunakan kata-kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, terakhir. 7. Teks laporan percobaan menggunakan gaya formal sehingga kata ganti seperti saya, kami, penulis jarang digunakan dalam teks ini. 8. Teks laporan percobaan menggunakan gambar grafis seperti tabel-tabel, bagan, diagram, dan sejenisnya. Di dalam buku paket yang kita pelajari, struktur teks laporan percobaan lebih sederhana, hanya meliputi 2 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum yang berisi pernyataan klasifikasi aspek dari sesuatu, misalnya hewan, alam, klasifikasi tumbuhan yang dibahas secara umum. Bagian yang kedua yaitu bagian uraian yang membahas sesuatu secara rinci, bagian per bagian, bahan-bahan, serta urutan kegiatan atau prosedurnya. Terakhir, mari kita lihat contoh-contoh judul teks laporan percobaan. Contoh yang pertama, laporan praktikum jaringan silem. Contoh yang kedua, laporan percobaan membuat pelangi. Contoh yang ketiga, laporan percobaan meneliti kandungan listrik pada buah-buahan. Contoh yang keempat, laporan pengamatan perkembangan kecambah berkaitan dengan pencahayaan. Contoh judul yang kelima, laporan percobaan pemberian pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan batang tanaman. Demikian tadi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang baru saja saya paparkan tersebut. Terima kasih sebelumnya dan jangan lupa untuk subscribe ya pada channel YouTube kami.